Jadi yang kita perlukan adalah memberikan layanan atau memprovide masyarakat dengan informasi. Urusan mereka membutuhkan atau tidak itu keputusan mereka. Ya. Oke, berarti kayak semacam seleksi alam. Iya, seleksi alam gitu. Karena ketika mereka merasa butuh, mereka akan mencari. Itu satu hal yang saya pahami. Hai, aku Fasti, expert pro dari gizigo.id. Oke, jadi di sesi kali ini kita bakalan ngobrol sama foundernya Gizi Gama, Gizi_Gama. Betul nggak, Mas? Iya, untuk Instagram gizi_gama dan gizigama.com. Oke, jadi kali ini kita ada Mas Hari Freitag. Jadi Mas Hari ini founder dari Gizi Gama, tetapi juga beliau merupakan seorang dosen di Departemen Gizi Kesehatan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Halo Mas Hari. Halo. Gimana kabar? Alhamdulillah baik. Oke. Pasti apa kabar? Baik. Oke, sekarang kita mau ngobrolin tentang Gizi Gama nih. Oke, awal bisa cerita nggak awalnya gimana kok akhirnya punya ide bikin Gizi Gama? Awalnya sebenarnya tahun kemarin, jadi kita di mata kuliah yang saya ampu waktu itu awalnya dari mata kuliah? Iya, awalnya dari mata kuliah. Okay. Dulu mata kuliah metabolisme gizi makro sebenarnya. Jadi kita tuh ingin sharing data-data riset yang ada di bidang di bidang metabolisme gizi dari mahasiswa sebenarnya. Jadi sebenarnya awalnya dari project mahasiswa gitu. Okay. Kita sharing science ke publik. Jadi prinsipnya adalah kita itu ingin menghadirkan riset-riset terbaru yang ada di bidang gizi supaya bisa mendapatkan perhatian dari masyarakat dan barangkali hasil-hasil tersebut punya nilai tambah untuk bisa meningkatkan kualitas hidup seseorang, sehingga awalnya dari situ niatnya. Lalu setelah berkembang kesini tugasnya sudah selesai dan saya kira kok kalau stop di situ aja kayaknya rugi gitu loh, karena ada banyak hal-hal yang menarik yang ada di dunia penelitian sekarang yang ternyata hasil-hasil tersebut bisa langsung dimanfaatkan oleh seseorang gitu. Sehingga setelah posting-posting tersebut akhirnya saya melanjutkan dengan postingan saya sendiri mengenai bidang gizi, dan sekali lagi kita berfokus pada riset-riset terbaru di bidang gizi yang punya nilai tambah dan bermanfaat bagi masyarakat. Gitu. Terus sekarang yang lagi dikerjain sama Gizi Gama apaan nih? Kita sekarang kan awalnya dari platform buat tugas mahasiswa nih. Gitu. Kita masih beberapa infografis untuk memberikan mentranslate hasil riset gitu. Cuma mungkin kita agak bergeser sedikit karena kalau infografis itu space-nya cukup terbatas. Akhirnya kami menyiapkan gizigama.com untuk tulisan-tulisan yang spesial lebih besar, karena kan di website itu kita bisa memuat banyak hal. Yang Gizi Gama ini website? Iya, gizigama.com website. Lalu kita juga akhirnya membuat YouTube, saluran YouTube di acara Morning Reports itu di mana saya menghadirkan hasil-hasil riset terbaru yang baru keluar di bulan itu dari jurnal-jurnal gizi terkemuka di dunia. Dan harapannya agar kita bisa selalu up to date dengan hasil-hasil riset yang ada, sehingga baik itu ahli gizi atau tenaga kesehatan lain atau masyarakat awam bisa memahami apa yang sedang dikerjakan oleh saintis di seluruh dunia. Oh gitu. Sebentar, kalau yang morning report itu tiap hari atau? Niatnya sih sebenarnya tiap hari, cuma kadang-kadang kita ada beberapa project yang jalan jadi tidak bisa tiap hari. Ya mungkin sekitar 2 hari sekali kita rilis morning report gitu. Tapi yang harapannya memang akan selalu ada update-update terbaru dari jurnal-jurnal yang ada di setiap bulannya. Jadi kita modelnya kayak semacam berita gitu, hasil temuan terbaru yang baru dipublish di bulan itu. Gitu. Berarti tadi ada Instagram, ada website, ada YouTube. Ya. Terus bedanya dari ketiga platform ini apa? Kalau untuk Instagram kita lebih banyak ke kegiatan, kita sharing update-update apa aja sedang dikerjakan. Tapi sekali lagi kelemahannya Instagram itu adalah tidak banyak space yang bisa kita gunakan gitu. Jadi kita lebih banyak nanti kita sharing, misalnya kita sedang ada post baru di gizigama.com misalnya atau di YouTube gitu. Dan kalau misalnya sifatnya tulisan itu akan lebih banyak diposting di gizigama.com. Kalau materi yang sifatnya video itu misalnya The Morning Report kita baru akan publish di YouTube gitu. Sehingga sekali lagi alasan utamanya adalah karena space-nya di situ lebih besar dan harapannya bisa menjangkau lebih banyak masyarakat.
Oke. Kalau misalnya dilihat nih dari karakter followernya atau misalnya biasanya nonton channel YouTube-nya gitu, kebanyakan dari yang melihat Gizi Gama atau yang mengikuti Gizi Gama itu orang seperti apakah saintis atau masyarakat umum atau gimana? Kombinasi ya. Kombinasi. Kadang-kadang ada beberapa saintis atau mahasiswa yang atau dalam tanda kutip akademisi ya, baik itu dosen, mahasiswa atau peneliti yang ingin mengupgrade ilmu atau mengupdate sekarang lagi ada penelitian apa sih gitu. Tapi ada beberapa juga masyarakat awam atau orang yang tertarik dengan bidang gizi karena bidang gizi itu suatu bidang baru yang personally menurut saya cukup menarik dan itu alasan kenapa saya bekerja di bidang ini karena ada banyak temuan-temuan yang sebenarnya relevan bagi kehidupan kita. Jadi kalau ditanya siapa yang menonton itu memang secara porsi cukup signifikan itu adalah profesional, baik itu ahli gizi yang sekali lagi ingin update berita terbaru atau informasi terbaru atau akademisi. Dan juga ada beberapa masyarakat awam yang punya ketertarikan khusus untuk bidang gizi dan temuan-temuan di bidang gizi dan makanan dan gaya hidup sehat. Oke. Terus kedepannya apa yang mau dilakuin sama Gizi Gama? Ini kan udah ada 3 platform nih yang dikerjain. Terus kedepannya mau seperti apa? Kedepannya untuk Gizi Gama kami masih gizigama.com di website kita masih berusaha untuk menghadirkan tulisan-tulisan terbaru. Kami juga bekerja sama dengan ahli gizi kontributor namanya Winda, Ibu Winda. Kita juga di Gizi Gama di YouTube. Saya banyak proyek yang saya lakukan terus terang karena sekali lagi bidang gizi itu cukup luas dan ada banyak cerita-cerita yang menarik. Dan saya ingin lebih banyak mengembangkan ke cerita di Gizi Gama itu salah satu segmen di Gizi Gama yang menghadirkan cerita-cerita di bidang gizi yang menarik baik itu oleh pelaku bisnis usaha atau sebagai pelayanan gizi di masyarakat atau cerita-cerita yang membuat kita ingin melakukan lebih untuk memajukan ilmu gizi dan memajukan masyarakat dari sudut pandang gizi. Kami juga melakukan kelas-kelas online bekerja sama dengan Wellness Academy. Harapannya adalah untuk memberikan informasi pengetahuan secara terstruktur dan intensif bagi masyarakat. Jadi buat kamu yang ingin upgrade atau ingin mengikuti pelatihan tapi nggak pengen ke Jogja misalnya, ingin melakukan di rumah, itu bisa melakukan kelas-kelas online yang kami kerjasama dengan Wellness Academy. Berbayar apa gratis tuh kelasnya? Itu kelasnya berbayar. Berbayar, oke. Itu lebih ditujukan buat orang awam atau memang untuk akademisi atau yang dia expert di bidang gizi atau gimana? Itu ditujukan kepada yang membutuhkan. Oh gitu. Ya, karena setiap bagian dari kelas yang kami tawarkan itu punya sifatnya masing-masing. Jadi ada segmentasi. Yang sebelumnya kami misalnya kelas manajemen obesitas, kami mengarahkan bagi orang yang berkecimpung di bidang manajemen berat badan secara profesional. Jadi misalnya fitness trainer atau ahli gizi atau orang yang ingin menurunkan berat badan sendiri gitu. Karena kebetulan yang ikut kelas juga ada di situ. Tetapi kelas yang sekarang berjalan yaitu Nutrigenomics itu banyak diikuti oleh akademisi. Jadi jadi kami memang agak-agak kombinasi antara praktisi dan akademisi. Gitu. Jadi harapan sebenarnya untuk kelas ini adalah bagaimana kita bisa mengembangkan bidang gizi ini, menghadirkan upgrade atau update informasi terbaru yang bisa berdampak pada secara profesional. Jadi bisa memberikan wawasan baru dan mengimprove pelayanan mereka yang sudah ada. Misalnya bagi yang untuk kelas manajemen obesitas ini, bagi yang punya klien sendiri itu bisa meningkatkan layanannya sehingga lebih baik untuk menangani dengan klien mereka sendiri gitu. Jadi itu sih harapannya. Jadi kalau misalnya dikatakan target atau sasarannya adalah pada profesional. Oke. Gitu. Berarti kalau dari awal ceritanya tadi sampai sekarang sebenarnya Gizi Gama itu lebih kebanyakan tuh kayak saintis, akademisi atau profesional atau praktisi di bidang gizi atau kesehatan gitu ya. Oke. Terus mau nanya, kalau misalnya bedanya waktu Mas Hari bikin Gizi Gama sama sebelumnya itu apa? Sebenarnya bedanya tidak terlalu banyak. Jadi semangatnya adalah menghadirkan update-update di bidang gizi dari riset. Jadi
awal sampai sekarang tidak ada perubahan. Hanya saja sekarang kita lebih ke penajaman apa yang bisa kita lakukan untuk mencapai hal tersebut. Jadi prinsipnya sebenarnya sederhana kita ingin memajukan, mengembangkan bidang gizi di Indonesia supaya kita nggak ketinggalan oleh dengan ahli gizi di luar gitu. Dengan cara menghadirkan informasi-informasi terbaru serta skill-skill terbaru yang diperlukan. Gitu. Nggak, kalau dulu kan mungkin kan medianya kan dengan publikasi jurnal dan lain sebagainya. Kalau sekarang kan lebih ke media digital gitu. Iya. Bedanya apa deh? Oh iya, banyak sekali. Kalau kita cerita dari awal karir saya bekerja ya, saya dulu bisa di stop dulu nggak? Nggak usah. Mau nanti di-cut bisa ya? Di-cut aja. Ini maksudnya yang jurnal dan nulis dan sebagainya. Bedanya apa? Dengan? Yang dulu sebelum punya Gizi Gama sama yang sekarang. Oh iya. I know. Oke, jadi mungkin cerita dulu ya. Ketika saya terjun di dunia gizi ini, saya lulus dari kampus itu tahun 2008. Lalu mengikuti program profesi dietitian. Ya, lalu S1 2008. Profesi dietitian itu 2009. Lalu akhirnya pertama kali pekerjaan saya itu di publisher, di editor. Jadi dulu tuh pekerjaan pertama saya itu bukan dosen, tetapi editor buku karena saya menyukai bidang tulisan ya. Karena saya sendiri suka menulis. Saya juga menulis beberapa buku. Di awal-awal karir saya menulis buku untuk orang awam ya. Macam-macam dulu, bagaimana gaya hidup sehat, mencegah kegemukan, bagi vegetarian. Bisa browsing, saya nggak tahu masih ada nggak bukunya. Dan semakin berkembang, lalu kemudian di era digital sekarang, saya mulai sadar bahwa orang memang masih banyak baca buku, tapi pergeseran transformasi informasi atau transfer informasi itu bergerak dari sesuatu yang dicetak menjadi sesuatu yang berbasis internet. Dan internet itu adalah tempat kita mencari informasi, dan itu adalah sebuah revolusi yang menurut saya luar biasa. Karena bagi saya yang suka menulis, awalnya saya hanya duduk manis menulis sampai berapa halaman naskah baru saya bawa ke penerbit. Sekarang saya cuma menginvest waktu beberapa menit mencari gambar yang baik, lalu akhirnya saya bisa posting gitu. Jadi ada sedikit perbedaan antara menjadi penulis di era awal saya mulai bekerja dan sekarang gitu. Karena sekarang mungkin yang ditulis sama, hanya mediumnya yang berbeda. Sekarang saya tidak hanya menulis mengurai kata-kata, tapi juga harus mengkorporasikan gambar, membuat infografis. Lalu sekarang saya beranjak ke video. Meskipun sebenarnya materinya sama, bahwa kita tuh ingin sharing informasi, hanya saja medianya yang berbeda. Dan bagi saya sebagai ahli gizi itu adalah tantangan terbesar saya, bagaimana bisa menghadirkan informasi dengan medium yang berbeda tanpa mengurangi kualitas atau hal-hal yang ingin disampaikan ke halayak gitu. Jadi mungkin prosesnya ya Mas ya. Kalau misalnya kita punya ide atau gagasan dibikin sebuah buku misalnya, kan harus lewat kayak misalnya penerbit dan lain sebagainya. Kalau sekarang kan kita cukup semacam update status, nulis caption gitu kan, itu sudah bisa tersebarkan informasinya ke masyarakat umum kayak gitu. Ya betul sekali. Jadi dulu memang kita restriksinya adalah saya nggak ingin mengatakan restriksi, tapi yang membedakan antara dulu dan sekarang itu adalah ketika saya punya ide untuk menulis, kita harus berkomunikasi dengan editor dari penerbit, apakah tema ini layak untuk dipublikasikan, apakah akan dalam tanda kutip bisa diterima pasar atau dan sebagainya. Kalau sekarang kita punya media sendiri dan itu bisa langsung kepada siapa saja yang mengikuti kita, baik itu di sosial media, di YouTube maupun di website, sehingga kita punya direct access atau akses langsung terhadap yang siapa saja yang membaca hasil karya kita. Tentu saja itu bukan tanpa konsekuensi. Kadang-kadang kita sebagai content creator juga harus ekstra hati-hati karena kita menjadi bertanggung jawab penuh terhadap hal-hal yang kita sampaikan. Tetapi itu ada dua sisi ya. Jadi kalau dari sudut pandang yang baik adalah kita lebih mudah untuk menjangkau orang lain dan men-sharing ide, gagasan maupun informasi. Lalu yang berikutnya adalah kita semakin harus belajar, karena dulu penulis itu cuma bisa dituntut
untuk menulis saja. Ya, mungkin karena nggak ada interaksi langsung sama pembacanya. Iya, karena sekarang kita tidak hanya menulis, tapi kita juga harus bisa menjual gagasan dalam bentuk media yang lain. Dan menurut saya itu juga sebuah proses gitu loh. Makanya saya bisa sampai tahap ini di mana awalnya dari buku, lalu menulis jurnal, akhirnya pindah ke Instagram, lalu menjadi YouTube gitu. Itu semua adalah proses transformasi yang sambil belajar juga gitu. Tapi suatu hal yang menyenangkan gitu karena sekali lagi kita bisa berinteraksi dengan orang, bisa ngobrol banyak hal, bisa sharing banyak hal gitu dengan orang secara langsung. Oke. Terus ini kan sekarang makin banyak tuh yang praktisi kesehatan atau misalnya akademisi atau misalnya saintis yang menggunakan media-media digital atau media sosial itu adalah untuk menyampaikan ide, gagasan atau ilmu pengetahuannya gitu. Terus tanggapannya Mas Hari nih yang sudah menjalani lewat platform Gizi Gama gitu. Tanggapannya seperti apa ketika banyak orang-orang saintis itu punya media digital sekarang untuk istilahnya memberikan informasi ke masyarakat umum gitu? Saya terus terang sangat menyambut baik, yaitu adalah sebuah perkembangan zaman dan suatu hal yang luar biasa di mana hal itu menjadi dalam tanda kutip kenormalan baru ya. Ini sebagai contoh paling gampang. Nggak cuma COVID doang yang normal. Kita juga harus selalu menjadi new normal ya, karena sekali lagi zaman berubah dan setiap orang tuh harus beradaptasi. Bahkan ini saya mau cerita aja. Bahkan jurnal pun kalau teman-teman lihat, misalnya mereka sudah punya Instagram sendiri, Nature, New England Journal of Medicine. Mereka bahkan menyampaikan hasil publikasi tidak hanya dalam bentuk jurnal tertulis, tapi sudah ada podcast dan videonya. Sehingga sekali lagi saluran atau wadah atau wahana saintis untuk menyampaikan hasil risetnya sekarang tidak hanya terpaku pada sebuah jurnal ilmiah atau scientific publication, tapi sudah mengarah ke video dan podcast. Sehingga menurut saya ketika Instagram kemudian akan didatangi oleh banyak saintis yang ingin sharing, itu akan sangat menyenangkan karena memberikan begitu banyak informasi baru bagi masyarakat. Dan akhirnya kita buka Instagram tuh nggak feeling guilty karena isinya misalnya gosip doang atau hiburan doang, ada konten-konten berfaedahnya juga kadang-kadang. Jadi itu yang membuat saya senang gitu dengan terutama saintis yang ingin berkecimpung di bidang sosial media. Tadi kan kalau misalnya nggak pengen feeling guilty ketika buka sosial media nih, jadi kepikiran gini. Tapi maksudnya informasi-informasi yang berfaedah tadi, yang sebenarnya adalah ada unsur edukasi untuk masyarakat, itu kan kadang tidak seviral informasi yang mungkin cenderung lebih receh gitu ya. Maksudnya bentuknya lebih ke hiburan gitu. Itu gimana Mas? Maksudnya kan padahal kita menyampaikan informasi itu kan pengennya maksudnya lebih menjangkau ke masyarakat luas gitu. Tapi kalau misalnya kita amati juga di sosial media itu kan tidak semuanya yang berbau edukasi itu ternyata bisa sampai ke masyarakat kayak gitu. Ya, kalau misalnya kita membandingkan antara akun yang dalam tanda kutip memiliki konten yang cukup berat dan konten menghibur, itu pasti akan banyak ditonton oleh konten-konten yang berbeda. Ya contohnya aja kayak saluran televisi kita yang banyak hiburan, karena mungkin sebagian masyarakat perlu itu, perlu hiburan. Dan mungkin tuh alasannya orang membuka Instagram atau membuka YouTube gitu, dia ingin hiburan gitu. Menurut saya tidak ada salahnya, karena ketika orang ingin mencari hiburan, mereka akan mendapatkan hiburan gitu. Permasalahannya adalah bahwa terkadang ketika kita tidak ingin terjun ke media yang sama, maka masyarakat tidak punya pilihan lain. Dia hanya membuka untuk tujuan mencari tempat makan baru, ya itu juga sebenarnya sangat menguntungkan ya. Tetapi ketika kita bisa sharing dengan lahan yang sama, orang yang ingin cari hiburan bisa dapat hiburan, yang ingin informasi akan dapat informasi. Saya kira itu bukan sebuah masalah. Ketika orang ingin membutuhkan informasi, mereka akan follow pada akun-akun yang bisa memberikan informasi secara alamiah. Jadi yang kita perlukan adalah memberikan layanan atau memprovide masyarakat dengan informasi. Urusan mereka membutuhkan atau tidak itu keputusan mereka ya. Jadi berarti kayak semacam seleksi alam. Iya, seleksi alam gitu. Karena ketika mereka merasa butuh, mereka akan mencari. Itu satu hal yang saya pahami. Karena saya juga ahli gizi di klinik ya, dan
terkadang kalau klien datang belum siap untuk berubah, belum ingin mengubah dirinya, belum ingin mengubah pola makannya, mereka akan sulit untuk berubah. Jadi perkara bahwa mereka tidak sedang ingin mencari informasi mengenai gaya hidup sehat atau gizi, ya mungkin mereka masih dalam fase itu gitu. Ya nggak apa-apa, nyari hiburan aja. Tapi suatu saat ketika mereka membutuhkan informasi itu ada, dan itu yang merupakan suatu hal yang membahagiakan, di mana sekarang providernya udah banyak gitu. Oke, sip. Oke, terakhir nih Mas, Iya. ada closing statement nggak buat viewersnya Gizigo nih? Oke. Buat viewersnya Gizigo, pertama selalu update acara-acaranya Gizigo ya, karena menurut saya itu sangat bermanfaat dan banyak pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam kehidupan sehari-hari kita bisa dijawab di situ. Yang kedua adalah pastikan untuk selalu update informasi, terutama kegiatan-kegiatan pelatihan baik online maupun offline ya, yang diadakan Gizigo, sehingga kamu bisa selalu mengupgrade pengetahuanmu. Dan sekali lagi ini yang dilakukan ini bersama ini tujuannya adalah untuk menyehatkan masyarakat, sehingga harapannya ketika masyarakat ingin membutuhkan atau mengharapkan sebuah informasi tersebut ada, dan terima kasih untuk Gizigo udah menyediakan informasi tersebut di tengah masyarakat. Oke, karena juga beberapa acaranya Gizigo juga kerja sama Gizigama gitu ya. Jadi jangan lupa buat subscribe Instagram kita, kemudian cek rutin website kita karena selalu ada artikel yang terbaru. Kemudian jangan lupa subscribe juga channel YouTube kita di gizigo.id. Oke, makasih Mas Hari. Sama-sama. Udah mau berkenan kita ulik-ulik ya kisahnya dari Gizigama. Mungkin gitu dulu, kita ketemu lagi untuk di video-video berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.